Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kadek Putra Prilani dengan NIM 220050082. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman web dengan sistem yang saya buat, yaitu sistem registrasi kependudukan warga di lingkungan masyarakat desa. Latar belakang yang saya ambil dari sistem ini yaitu sistem registrasi kependudukan ini merupakan salah satu upaya pengembangan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dan suatu penataan sistem manajemen yang proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sistem ini digunakan untuk meregistrasi data penduduk, memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenan dengan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat mengelola secara online tanpa pergi ke kantor pemerintahan. Lanjut, tentang sistem ini, yaitu website ini digunakan untuk mempermudah pelayanan yang disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Dan informasi ini dapat diakses melalui kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Dan tujuan daripada web ini adalah untuk memperkenalkan sistem informasi dan registrasi pemerintahan secara online dan memperdayakan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Selanjutnya ada bab 2 yaitu analisa, di mana bab ini berisi pembahasan mengenai landasan teori yang menjadi acuan saya dalam menulis tugas ini. Yang pertama ada analisa kebutuhan pengguna. Di sini saya menggunakan 3 aktor. Yang pertama ada admin, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada pengguna. Di mana admin itu melakukan proses login, juga meregistrasi data kependudukan warga dan mengubah data kependudukan warga. Selanjutnya ada sistem. Sistem ini menyimpan data kependudukan yang baru melakukan registrasi dan memberikan info terkait data penduduk. Yang terakhir ada pengguna, di mana pengguna ini melakukan registrasi kependudukan, mengubah data anggota keluarga yang ingin dimasukkan atau dikeluarkan dari sistem tersebut. Selanjutnya ada analisa kebutuhan perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang saya gunakan, yang pertama ada Visual Studio Code sebagai editor code, yang kedua ada XMPP itu sebagai web server, yang terakhir ada Google Chrome sebagai web browser. Selanjutnya ada analisa kebutuhan perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang saya gunakan yaitu laptop RAM 4GB dengan SSD 256GB, Windows 7 dan Wi-Fi. Selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem, di mana sistem ini bisa berfungsi sebagai menampilkan halaman utama, bisa berfungsi dengan baik, bisa menampilkan laman informasi dan registrasi, dan bisa menyimpan data penduduk. Lanjut ada analisis pieces, di mana kinerja sistem atau performance. Sistem lama pengelolaan datanya pada kantor desa masih dilakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Sedangkan sistem yang saya akan buat dibangunnya sebuah sistem berbasis web yang menyediakan pengelolaan data penduduk sebagai menu utama. Selanjutnya ada informasi atau information, di mana dalam sistem lama, proses penyampaian informasi cenderung lambat dan kurang akurat karena untuk menemukan data penduduk harus membuka berkas terlebih dahulu dan harus satu persatu memeriksanya. Sedangkan sistem baru yang akan saya buat dengan menggunakan sistem pengelolaan data penduduk ini, maka proses penyimpanan informasi dan pengumuman terbaru akan lebih cepat dan mudah untuk dilihat. Lanjut ada ekonomi, di mana sistem lama menghabiskan banyak biaya yang cukup besar untuk mencetak setiap formulir. Sedangkan sistem yang akan saya buat, biaya yang dikeluarkan sedikit karena akan dikelola melalui sistem. Selanjutnya ada pengendalian atau kontrol, di mana sistem lama data kependudukannya masih tersimpan dalam bentuk file yang mudah terhapus dan gampang terkena virus. Sedangkan sistem yang akan saya buat, data kependudukan tersimpan dalam sebuah database yang terstruktur yang bisa di-backup dengan mudah
dan data tidak mudah hilang atau tidak mudah terkena virus. Lanjut ada efisiensi, di mana sistem lama yang sedang berjalan dirasa belum tepat karena terkesan lambat dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan sistem baru yang saya akan buat, sistem berbasis web yang lebih tepat karena dalam penyampaian informasi dan pengelolaan data cepat dan hemat biaya. Selanjutnya ada pelayanan atau service, di mana sistem lama pelayanan menjadi kurang maksimal dan kurang akurat karena lambatnya proses penyampaian informasi dan pengelolaan data. Sedangkan sistem baru yang akan saya buat, dengan adanya sistem yang baru berbasis web ini, penyampaian informasi data penduduk akan lebih cepat. Lanjut ke bab 3 atau flowchart. Di sini pengguna akan memulai dan memanggil sistem. Setelah itu, sistem akan menerima dan sistem menampilkan halaman registrasi. Selanjutnya, pengguna akan menerima halaman registrasi dan pengguna juga akan melakukan registrasi. Lalu, sistem akan menerima data registrasi dan selanjutnya admin akan mengkonfirmasi dan meregistrasi data pengguna tersebut. Lalu, sistem akan menyimpan hasil data yang telah diverifikasi dan menampilkan data yang sudah terverifikasi. Lalu, pengguna akan menerima tampilannya jika data pengguna sudah terverifikasi dan selesai. Lanjut ke DFD atau Data Flow Diagram, di mana admin ke sistem akan meregistrasi data kependudukan dan mengubah data registrasi dari penduduk tersebut. Lalu sistem ke admin akan menyimpan data registrasi penduduk dan data anggota keluarga yang ingin diverifikasi. Lalu sistem ke pengguna akan menampilkan data penduduk dan menampilkan informasi dari data tersebut. Lalu pengguna ke sistem akan meregistrasi datanya dan mengubah data yang akan dikeluarkan dari sistem tersebut. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.